Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yuk kita pelajari bersama ya. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai konstitusi. Sebenarnya apa sih itu konstitusi? Pasti kalian bertanya-tanya ya. Yuk kita bahas bersama-sama ya. Jadi, konstitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi itu adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya, atau undang-undang dasar suatu negara. Sedangkan para ahli juga menjelaskan pengertian mengenai konstitusi itu. Beberapa ahli di sini seperti C.F. Strong atau K.C. Ware. C.F. Strong di sini menjelaskan bahwa konstitusi adalah kumpulan prinsip atau asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat serta hubungan keduanya. Sedangkan K.C. Ware menjelaskan bahwa konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintah yang bersangkutan. Selanjutnya, konstitusi dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, yaitu konstitusi tertulis, dan yang kedua, yaitu konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Dalam hal ini, dapat berupa peraturan perundang-undangan. Adapun konstitusi yang tidak tertulis merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal, dapat berupa kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan-kesepakatan. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia termasuk dalam konstitusi yang tertulis. Sejarah singkat pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mempelajari makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945. Badan ini merupakan badan yang merancang Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selama sesi pertama yang berlangsung pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945, yang pada saat itu juga Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara yang ia beri nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian, setelah dihapusnya kata dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian naskah Piagam Jakarta dijadikan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang kemudian diresmikan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh PPKI. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat pada sidangnya tanggal 29 Agustus tahun 1945. Kemudian, naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dibuat pada saat sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Dan pada saat tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut ya, Hukum Dasar Garapan BPUPKI
resmi berubah nama menjadi Undang-Undang Dasar tahun 1945 setelah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ya, seperti yang telah dijelaskan tadi. Pada saat sidang-sidang BPU PKI, nama yang digunakan adalah Hukum Dasar, bukan Undang-Undang Dasar. Apa sih konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia? Yuk kita bahas bersama ya. Jadi, sejak proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini, bangsa Indonesia ternyata telah mengenal kelima konstitusi. Konstitusi yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Konstitusi ini ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Konstitusi yang kedua adalah Konstitusi RIS atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 yang berlaku pada tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Konstitusi ini merupakan hasil konferensi meja bundar di Den Haag. Konstitusi yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950 yang berlaku pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1950 ditetapkanlah Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950 yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus tahun 1950. Konstitusi yang keempat yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berlaku pada tanggal 5 Juli 1959 sampai pada tanggal 19 Oktober tahun 1999. Konstitusi ini sama dengan konstitusi yang pertama yang berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Yang konstitusi kelima adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berlaku pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 sampai sekarang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah diubah 4 kali dari tahun 1999 sampai pada tahun 2002. Pembahasan yang selanjutnya, kita akan langsung memasuki makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, yaitu alinea pertama. Isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea pertama adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Berdasarkan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia berpendirian anti penjajahan. Mengapa begitu? Karena penjajahan itu sendiri bersifat jahat atau keji dan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua, bangsa Indonesia berpendirian bahwa kemerdekaan merupakan hak bagi seluruh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan hak seluruh bangsa. Walaupun begitu, bukan berarti hak kebebasan individu dikesampingkan. Hak-hak individu tersebut merupakan satu kesatuan dengan bangsa sebagai satu pokok kebulatan. Kata peri kemanusiaan dan peri keadilan tetap diakui kemandiriannya sehingga diakui juga
hak-hak kebebasannya. Yang ketiga, adanya keinginan kuat dalam diri bangsa Indonesia untuk merdeka. Yang keempat, bangsa Indonesia bertekad untuk berjuang menentang segala bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa lain. Yang selanjutnya adalah alinea kedua. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea kedua berisi sebagai berikut. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Berdasarkan isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea kedua yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia menghargai kemerdekaan yang diperolehnya. Yang kedua, adanya ketajaman dan ketetapan bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tingkat menentukan atau momentum saat yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, melaksanakan cita-cita membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan yang telah diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Kemerdekaan Indonesia dapat diraih atas upaya seluruh rakyat Indonesia yang harus dilakukan. Upaya selanjutnya setelah mendapatkan kemerdekaan yaitu mengisi kemerdekaan untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersamanya ini seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu masyarakat adil dan makmur. Pada alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ketiga berisi sebagaimana berikut. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Berdasarkan isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ketiga dapat disimpulkan bahwa pernyataan kemerdekaan yang diperoleh merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, menunjukkan sisi religius bangsa Indonesia. Yang ketiga, pengukuhan terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Alinea ketiga menyatakan kembali kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus tahun 1945. Dan yang keempat, menunjukkan sisi moralitas bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, yaitu pada alinea keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat berisi sebagai berikut. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, maka dapat disimpulkan. Yang pertama, menunjukkan tentang tujuan negara, dasar falsafah negara,
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tujuan bangsa Indonesia mewujudkan kemerdekaan untuk melindungi bangsa dan tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang ketiga, prinsip negara untuk mencapai tujuan negara dengan menyusun kemerdekaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasan selanjutnya mengenai makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau batang tubuh. Yang pertama, pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau batang tubuhnya merupakan satu kesatuan yang terpadu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang kedua, batang tubuh atau pasal-pasal merupakan perwujudan perincian dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke dalam bentuk-bentuk pasal. Oleh karena itu, setiap pembuatan peraturan perundang-undangan lainnya harus bersumber dan berdasarkan pada pasal-pasal atau batang tubuh yang berisi ketentuan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar atau batang tubuh Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi dua materi. Yang pertama, materi pengaturan sistem pemerintahan negara, dan yang kedua, materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya. Materi mengenai pengaturan sistem pemerintahan negara memuat kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan dengan warga negara dan penduduknya yang meliputi berbagai bidang, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam atau pertahanan dan keamanan dalam rangka mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia.